Sejumlah warga Desa Patapan, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Madura mengunjungi kantor Kejaksaan Negeri setempat pada Selasa 5 Maret pagi. Mereka merupakan keluarga korban penganiayaan yang meminta Kejari Sampang agar tidak menerapkan restoratif justice terhadap perkara yang baru saja dilimpahkan oleh Polres Sampang. Dalam perkara itu terdapat dua tersangka berinisial M dan A yang masih satu keluarga. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Hanggara Pratama. Silakan rekan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Mei dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Dapat kami melaporkan bahwa pantauan di lokasi keluarga korban pengeroyokan sekitar 7 orang warga Desa Patapan, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Madura tiba di Kejaksaan Negeri atau Kejari Sampang sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka disambut pihak Kejari Sampang termasuk Kasipidum Dodi Purba dan tidak menunggu lama audiensi langsung dilaksanakan. Dalam kesempatan itu maksud kedatangan mereka untuk meminta Kejari Sampang agar tidak menerapkan restoratif justice terhadap perkara pengeroyokan yang menimpa korban atas nama Mat Halil usia 84 tahun oleh dua tersangka berinisial M dan A yang juga warga Desa Patapan. Karena sebelumnya keluarga korban termasuk anak korban yakni Samsul Arifin yang juga turut ikut audiensi mendengar kabar jika kasus yang menimpa ayahnya diterapkan RJ. Tidak hanya itu, di tengah jalannya audiensi, keluarga korban juga berharap kepada jaksa penuntut umum agar kedua tersangka dituntut hukuman semaksimal mungkin, yakni penerapan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara karena insiden itu korban yang umurnya lanjut usia benar-benar dikeroyok oleh dua tersangka. Berdasarkan cerita dari anak korban Samsul Arifin, pengeroyokan bermula saat korban hendak pulang dari sawah pada 2 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kala itu korban melihat salah satu tersangka inisial M tengah menebang bambu yang tidak jauh dari rumah korban dan korban menghampiri tersangka M untuk mengingatkan agar tidak menebang semua bambu karena sebagiannya tumbuh di lahan milik korban. Namun tersangka M tersinggung sehingga menyuruh anaknya untuk menjemput tersangka A yang tidak lain adalah ponakannya untuk pergi ke lokasi atau tempat kejadian perkara. Kemudian di saat itu juga datang warga bernama Haji Toha untuk membantu meluruskan permasalahan dengan menyampaikan jika bambu di sisi utara diserahkan kepada tersangka M, sedangkan sisi selatan merupakan milik korban. Tapi tiba-tiba tersangka A datang dan mendorong korban, maksud kami, hingga tersungkur ke tanah, dan di saat itu juga tersangka A mencekik dan memukul wajah korban berulang kali. Kemudian tersangka M juga ikut memukul hingga korban mengalami memar di wajah dan bagian tubuh lainnya. Sementara berdasarkan keterangan Kasipidana Umum Kejari Sampang Dodi Purba, jika dugaan penerapan RJ tidak benar adanya mengingat proses hukum hingga saat ini masih terus berjalan. Bahkan Dodi telah menjadwalkan pelimpahan berkas di Pengadilan Negeri Sampang akan dilaksanakan pada hari itu juga, yang kebetulan keluarga korban datang ke Kejari Sampang. Namun terkait soal ancaman pasal, Dodi tidak bisa memastikan apakah kedua tersangka dikenai pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan hukuman 7 tahun penjara atau pasal 351 tentang penganiayaan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara, karena tergantung fakta di persidangan nanti. Yang jelas proses hukum dipastikan akan berjalan sesuai prosedur. Demikian rekan Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Hanggara atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasipidum Kejari Sampang. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita menerima dengan baik kedatangan dari keluarga korban. Apa yang menjadi keresahan tadi yang sudah disampaikan oleh keluarga korban sudah kita tanggapi. Jadi mungkin tadi keluarga korban berpendapat atau mengira ada proses restoratif justice di sini dilakukan. Tapi kami boleh pastikan, saya selaku pengendali perkara di tindak pidana umum ini, tidak ada proses itu. Dari awal berkas masuk, kita teliti dengan baik, kita P21, tahap 2, bahkan hari ini kita akan limpahkan.
Hari ini kita limpahkan ke pengadilan. Dakwaan sudah disusun, semua sudah dilakukan sesuai dengan aturan. Tidak ada proses perdamaian. Jadi kami juga tidak akan melakukan restoratif justice kalau memang tidak ada perdamaian. Jadi seperti itu, terkait dengan apa yang ditanyakan sudah kita jawab dengan baik, dan kami menyambut baik. Kalaupun ada elemen masyarakat lain yang butuh informasi, silakan datang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.